Dia mengakui dia sering besuk orang namanya AS. Oke. Siapa itu AS? Ternyata suaminya dia. Oke. Dan dia ini istri kedua. Oh, membesuk AS, emang AS kenapa tuh? Ya di dalam lah Bapak. BD. Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Siapa? RA sendiri. Itu ada dugaan tindak pidana pencucian uang. Siapa itu? RA. Dari mana? Pengakuan bahwasannya suaminya RA di dalam lapas. Pengakuan bahwasannya suaminya, pengakuan loh. Pengakuan, ngaku dia. Suaminya jualan barang gituan. Mengaku loh. Mengaku bahwasannya dia oplas itu. Ini rekamannya ada nih. Oh, jadi Pak Aldo ada iya, wah, yang gua omongin harus ada bukti. Walaupun bukti nggak gua tampilin bukan berarti nggak ada ya. Ada pengakuan itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua sudah hadir bersama kita. Babe Aldo yang punya channel. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun malam-malam tetap kita live, Iya. tapi tetap kita rekam juga. Karena Iya. ini ada info yang penting dari Babe Aldo. Siap. Yang selama ini kita kenal sering berhadapan dengan para oligarki. Iya. Dan akhir-akhir ini sedang memanas soal kasus ya, dugaan ini, Babe Aldo kan sering menggunakan kalimat-kalimat dugaan yang pada pokoknya adalah soal pasal UU ITE antara Babe Aldo dengan salah seorang wanita, dan ini sudah sampai pada tahap pemeriksaan awal di Polda Surabaya ya. Di Polda, jadi yang Polda Kalsel, cuman diperiksanya di Polrestabes Surabaya, di Tanjung Perak. Kalsel tapi diperiksanya di Surabaya. Polrestabes Tanjung Perak. Oke. Saya sebagai penanya, saya ingin menanyakan yang pertama, sebenarnya ini kasus apa dan bagaimana kronologinya, Be? Jadi di salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan. Oke. Iya, memang kan lu tahu sendiri gue tuh kalau dapat laporan masyarakat itu kan suka turun ke sana langsung ya, karena kalau cuma mendapatkan laporan aja nggak enak gue. Harus turun ke lapangan. Nah, di Balangan itu memang itu kabupaten yang kaya, Kabupaten Balangan itu. Oke. Ya, cuman memang masyarakatnya itu banyak yang miskin gitu. Oke. Nah, jadi namanya kita ngupload yang menjadi keresahan masyarakat, otomatis kan ada dua kelompok tuh. Ya, kelompok yang membenci sama yang mencintai kan gitu. Ya, pasti itu. Ya. Nah, dua kelompok ini ya, yang benci akan nyinyir sama gue. Oke. Yang cinta akan ngasih informasi ke gue kan. Oke. Nah, akhirnya gue dapat informasi nih tentang pelapor gue nih, Ibu Rizky Amalia. Jadi laporannya itu bahwanya Ibu Rizky Amalia ini orang yang staff biasa. Oke. Staff dia salah satu ASN yang cuman staff di Balangan, di Pemkab Balangan. Dia sebagai ASN di bagian apa? Kalau nggak salah pokoknya staff sekda kalau nggak salah. Oh, sekda. Iya, staffnya aja, staff. Bukan sekdanya. Oke. Iya, sekdanya sering gua bahas sih soalnya. Tapi ini staffnya ya. Staffnya. Ya mungkin ada hubungannya juga ntar, wallahu alam ya. Sebagai seorang staff senior dia cukup lama. Nah, gaya hidupnya nih flexing yang hedon. Iya. Mewah lah ya. Mewah banget. Staff di Balangan operasi plastik sampai ke Korea. Oke, itu confirm itu. Confirm. Jangan lagi lagi nih kita. Confirm ya. Terus dari situ ya dia ada foto di Thailand lah, dia di Thailand lah. RA ini. Iya, RA. terus. Udahlah, mulai gua up lah ini. Oke. Ya, sampai gua tanggal 11 Juni gua dapat kiriman foto dari netizen. Fotonya itu
ada suasana kayak di lapas begitu. Ya kan ada beberapa orang di situ dan narasi yang ngirim ke gue itu bilang itu si RA ini. Ya, si RA ini sedang besuk. Nah, besuk seseorang gitu. Nah, sebagai orang media dong. Ya, gua angkat dari itu foto. Ya, gua pertanyakan. Di narasi gue itu tentang bener gak ini si RA nih lagi besuk seseorang di lapas ini. Di lapas Karangintan ini. Itu diupload di TikTok ya. Di TikTok. Nanti kita akan tampilkan foto-fotonya yang pas gak live. Jadi dengan narasi diduga sampai thumbnailnya TikTok itu gue nanya aja. Ya artinya udah ya. Artinya kan itu memang bertanya lah sebagai media kita kan apa informasi dari masyarakat kita sampaikan. Kalau memang fix kita katakan fix, kalau belum fix kita jadikan klarifikasi kan. Betul. Iya, dan kenapa gua angkat ya karena itu ASN. Oke. Nah, pejabat publik ya teman-teman maksudnya. Ya itu tanggal 11 gua dapat fotonya. Tanggal 13 gua jadiin konten itu. Ya. Tanggal 14 terjadi pertemuan dengan RA ini. Dengan RA. Jadi singkat cerita dia nge-tag gue di IG story-nya dia. Dia nge-tag gue. Pertemuannya di mana? Di Banjarmasin. Oh jadi dari semua keterangan tadi, Babe Aldo juga masih di sana? Masih di sana, masih di Kalimantan Selatan. Cuman kan dia daerahnya di Balangan dong, 4 jam lah dari Banjarmasin. Jadi dia tag gue di IG story, gue langsung balik. Kan kalau nge-tag di IG story itu kan masuk ke DM langsung kan? Iya. Jadi gue langsung chat dia. Kalau mau baik-baik saya siap. Karena memang tujuan gue mengkritisi atau menegur. Itu pengennya gue nggak asik main lapor-laporan begini ini nggak asik gitu. Kalau dikritisi itu panggil. Kalau gue salah ayo debat. Iya kan? Ini nggak asik lah main lapor-laporan begini nih. Dan akhirnya tetap dilaporkan walaupun sudah ketemu. Nah ini gue lanjutin dulu nih biar jelas nih. Jadi tanggal dia gue DM ya membalas IG story-nya kalau mau baik-baik saya siap. Singkat cerita tukar-tukaran nomor. Tanggal 14 Juni terjadi pertemuan. Di Banjarmasin. Di sebuah sekitar 2 minggu yang lalu berarti. Iya, di sebuah rumah makan. Dia datang bertiga. Dia inisialnya NJ kalau nggak salah itu sama P. Iya. Nah kebetulan si P ini itu adalah kakak angkat gue di Kalimantan Selatan. Oh berarti Babe Aldo masih ada hubungan tuh? Iya, kakak angkat udah baik banget gue sama dia, masya Allah. Mudah-mudahan dia umur panjang sehat walafiat. Nah karena datang bawa kakak angkat gue, ya gue bilang dong, ya bawa kakak angkat gue, udah selesai perkara. Baik-baik. Udahlah. Ini keluarga gue, Kak P ini keluarga gue. Berarti kalau kalian, Kak P juga bilang ini keluarga gue, Be. Ya udah keluarga gue juga dong. Nah di pertemuan itu RA ini mengakui semua. Apa saja yang diakui? Dia memang oplas di semua yang gue angkat diakuin. Termasuk video yang ada foto itu. Yang tadi bersama orang-orang. Iya. Dia mengakui dia sering besuk orang namanya AS. Siapa itu AS? Ternyata suaminya dia. Dan dia ini istri kedua. Oh, membesuk AS, emang AS kenapa tuh? Ya di dalam lah Bapak. BD. Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Siapa? RA sendiri. Rekamannya ada itu. Rekamannya ada. Terus lanjut. Menceritakanlah tentang anaknya yang gua angkat juga kan karena hedon nih. Ternyata anaknya ini si K tadi itu anaknya Bapak A. Bukan anaknya yang di PD tadi. Bukan anak kandung tapi kan anak tiri, anak juga. Gua kan nggak bilang anak kandung.
Anak itu kan ada anak angkat, anak kandung, anak tiri, ya kan, anak terbuang. Jadi terjadilah itu pembicaraan bahwasanya memang bisnisnya masih berjalan di dalam Apa itu, Wi? itu. Oke. Itu. Jadi itu Babe Aldo diceritakan seperti Ya, itu. diceritakan seperti itu Oleh RA sendiri. oleh RA sendiri, bahkan sampai nangis-nangis. Dan selesainya pertemuan itu, dia ada minta dia minta salah satu video tentang anak angkatnya ini di take down. Terus sudah dilakukan belum? Sabar dulu. Oke. Sabar dulu. Iya, jadi gua bilang, oke, gua akan take down, tapi jangan sekarang. Karena kalau gua take down sekarang, itu akan menimbulkan persepsi negatif buat gue di kemudian hari. Jangan-jangan Babe dibayar. Oh iya benar juga. Iya kan, kalau di take down tepat, jangan-jangan Babe nerima duit. Iya. Gue nggak nerima duit dari doi. Bahkan pertemuan malam itu gue yang bayar. Maksudnya di rumah makan itu gue yang bayar. Karena gue udah nganggap keluarga. Ya dong. Ya jangan sampai kita, naudzubillah deh ya, begitu-begitu nyari duit nggak enak ya. Iya. Jadi udah nih, selesailah, baik. Bahkan tanggal 15 masih ada komunikasi kita. Dia ngasih informasi tentang pejabat-pejabat di Balangan. Informasikan sama dia. Lah baik banget dong berarti kalau kayak gitu. Udah baik banget. Jadi ceritain sama dia. Ada beberapa orang disebutin sama dia tentang anggaran-anggaran dikasih tahu ke gue. Yang gua kaget tiba-tiba tanggal 19 ada laporan. Iya, itu sih itu laporan. Nah, kebetulan waktu itu umi gue lagi sakit. Habis jatuh di Surabaya. Jadi tanggal 22 gue pulang tuh. Selesai ngerawat umi ya 22 atau 23 gitu ya. Gua ngerawat umi, malam gue lihat miss call banyak nih. Gua ada bacaannya nih. Izin be dari Panit Cyber. Gue bilang apa lagi nih? Baru kelar kemarin. Ada lagi. Terus? Apa lagi nih, ya kan? Terus? Jadi gua telepon balik lah. Biasa lah. Iya, gua telepon balik. Izin be, ya memberitahukan ada laporan lagi tentang Babe. Waduh, laporan tentang apa? Manipulasi data elektronik. Anjir. Ternyata si RA itu. Iya. Di situ gua tebak aja. Oh, gua tebak. Kan tadinya hubungan baik. Iya, cuman gue memang melihat nih orang kadang suka berubah-berubah gitu, kayak menjual kesedihan. Iya. Nah, jadi gue nanya dong sama Pak Polisinya, pelapornya Ibu RA ya Pak? Loh, kok Babe tahu? Saya foto itu dapat dari ini Pak. Jadi langsung gue kasih. Telepon itu juga. Iya, gue kasih. Terus gue bilang sama Bapak polisi yang nelpon gue, enggak Pak, bahwasannya saya sudah ketemu sama RA. Loh, sudah ketemu Babe? Nah, dari situ kan gue bisa berasumsi ya, ini asumsi ya, nggak tahu bener, nggak tahu salah. Dan itu akhirnya dikonfirmasi waktu pemeriksaan gue. Jadi gue malam itu gue berasumsi, loh, Bapak nggak tahu? Enggak Be, ya udah Be, biar selesai. Babe bisa nggak tanggal 1 ke mana? Ke Banjarmasin. Gue bilang minta maaf Pak, ibu saya ini baru jatuh, saya nggak bisa pastikan tanggal 1. Saya nggak bisa pastikan. Cuman kalau 1 Juli hari ini berarti ya. Iya, dan itu luar biasa, ini geraknya cepat banget gitu, ekspres. Oke. Iya, dan kalau udah ekspres beda sama yang lain-lain ya. Iya, kalau udah ekspres itu kan berarti gue anak. Terus? Jadi gue bilang gue minta reschedule. Kalau memang Babe masih begitu, biar kami datang ke Surabaya. Wow. Udah kayak Jokowi aja ini. Enggak. Gue dilaporin Jokowi waktu gue di Sampang. Iya. Tapi enggak rela polisi datang ke sono gitu loh. Enggak. Jadi waktu pelaporan Jokowi kita kan terlapor juga. Kita tetap ke PMJ Pak. Iya Pak. Walaupun dipanggil tanggal ini, kita bilang tunggu dulu ya Pak, belum ada duit. Mereka masih mau nunggu. Iya, yang didatengin di Surabaya katanya Bapak polisi itu. Ya udah kami aja yang datengin Babe. Memang niatnya sih baik sih ya. Biar kami yang datang, biar cepat gitu. Oke Pak, kalau memang bisa datang di Surabaya. Nah, singkat cerita gua kemarin
29 ya, hari Senin itu 29 ya. Iya, Iya, benar ya. 29. Terjadilah pemeriksaan itu di Surabaya, Surabaya. di Polresta Tanjung Perak. Oke. Dan di situ memang Apa saja yang ditanyakan? ya terkait foto itu, Babe dapat Pokoknya semuanya berkaitan dengan konten video itu, yang iya, sebarkan di TikTok itu ya. yang terkait kasus ini gitu. Jadi foto terkait itu, dengan RA itu. iya, foto itu gue dapat dari mana? Dari netizen. Tanggal 11. Terus apakah Babe mengupload itu dengan izin? Gue bilang mau izin apa? Nggak perlu izin, Pak. Dan karena gue nggak menuduh. Kan udah ketemu juga. Iya, gue nggak pernah menuduh seseorang di foto itu. Ya. Dan waktu mengupload itu kan tanggal 13. Saya belum tahu Rizky Amalia itu bentukannya gimana. Ya belum tentu juga itu RA gitu. Belum tentu kan. Karena belum kenal. Dan di situ fotonya kan udah lihat tadi ya. Fotonya itu banyak orang. Banyak orang dan itu suasana umum gitu. Nggak ada tuduhan di situ. Mempertanyakan di situ. Ya kan? Jadi dan itu ada klarifikasi pengakuan. Ya. Nah, pengakuannya itu tadi ya. Di tanggal 14 itu tadi udah ada pengakuan, saya kasih semua sama Pak Polisi. Nah, komunikasi terus sampai tanggal 15. Sampai 19. Ya, pokoknya sebelum ada pelaporan itu 15 16 lah. Ada chat gua sama dia. Nah, jadi ada beberapa hal yang janggal sih sebenarnya dari pemeriksaan itu selain yang kalian lihat sendiri. Ada satu hal yang janggal. Apa itu? Sampai hari ini, gue udah beberapa kali nanya sama polisi yang meriksa gue, kerugiannya apa sih dari kasus ini? Apa kerugian ini apa? Kok sampai seperti ini gitu? Mungkin direndahkan serendah-rendahnya. Apa enggak juga? Itu kan bapak kita direndahkan serendah-rendahnya. Gue nggak ada, gue kan udah denger ya narasinya ya. Diduga. Nggak ada fitnah, nggak ada merendahkan. Dan ada klarifikasi. Dan itu sempat gue tanya sama yang meriksa gue emang. Apakah Ibu RA ini waktu melapor cerita nggak ada klarifikasi? Pasti enggak kayaknya. Enggak. Iya. Mantap sih. Iya. Dan akhirnya sekarang lagi beredar liar, ada rekaman suara begitu. Ya, diduga nggak pasti. Biar aman ini. Diduga nggak pasti suaranya si RA ini. Ya, suaranya si RA dengan bangganya dia ngomong sama seseorang. Ya, pakai bahasa Banjar tapi dia. Iya, dia pakai bahasa Banjar, gua artiin aja langsung ya. Dia ada yang backup dari Polda, dari pejabat-pejabat, pemerintah daerah, pemimpin daerah. Itulah gitu. Yang mungkin sehingga ekspres kilat ini. Iya, jadi kalau mau dipikir-pikir seorang staf yang cuman foto itu, kenapa dapat atensi yang luar biasa? Ya mungkin. Tapi mohon maaf, potong sebentar. Siap, nggak apa-apa. Setelah adanya pelaporan di tanggal 19 itu, apakah ada upaya dari Babe Aldo untuk menghubungi si RA kembali? Sempet ya, gua sebelum dipanggil, gue sempat ngechat dia tuh. Lu sebelum hari Senin kemarin. Iya, lu ngapain sih lanjut? Mau baik-baik kita ini udah baik-baik. Mau stop apa lanjut? Oke, jawabannya. Iya. Dia tetap berkeras. Saya cuma minta take down video lu. Gue bilang, ayo. Bulat lagi. Jadi emang nggak bisa diajak komunikasi nih orang. Jadi kalau menurut dugaan gue nih ya, dia ini sekarang lagi tertekan juga mungkin ya. Dari yang backup tadi mungkin. Ya kan yang gua kritisi ini kan banyak, Rip. Iya. Sebelum itu deh, Be. Aku mau jadi lebih jauh lagi nih. Emang kalau menurut Babe Aldo ya, di Kalimantan kemarin kan aneh juga sempat beberapa kali ketemu Babe Aldo, sempat podcast beberapa kali kan soal Bambang segala macam. Nah itu kan berat-berat juga uangnya Babe Aldo ini.
Nah, menurut Babe Aldo apakah di baliknya ada itu yang Bisa mendorong? jadi. Kan ada pengakuan tadi yang diduga tadi itu. Iya. Soalnya keadaan di sana, Rip, contohnya PDAM-nya, gue kesian sama rakyatnya. Yang gue sampein ini cuma suara rakyat, sayang. Gue ini cuma menyampaikan keluhan masyarakat ke gue, yang mana masyarakatnya takut untuk ngucapin sendiri. Apa aja tuh, Be? Kalau boleh tahu yang Babe kritisi di sana, Le. Masalah Kan Babe Aldo lama ya kayaknya di sana ya, 2 bulan lebih. Makanya itu. Iya, 2 bulan. masalah kerusakan jalan. Oh iya. Masalah kelangkaan solar. Masalah tambang yang jaraknya sangat dekat dengan perumahan warga, yang mana tambang itu menggunakan sistem drilling, ngebor, sehingga perumahan warga itu kena debunya, kena getarnya. Kalau tanggulnya jebol, sungainya dicemari. Di Balangan itu ada PDAM nih, gue juga kena itu dilaporkan juga pencemaran nama baik sama dirut PDAM. Langsung dirutnya itu. Dirut PDAM-nya. Padahal gimana ceritanya Direktur Umum Perusahaan Daerah kok. PDAM. Iya. Itu BUMD kan? BUMD, iya. BUMD. Iya. Akhirnya gimana? Ya masih pemeriksaan lanjut naik sidik lagi. Malah naik sidik. Jadi yang ada itu. berapa laporan? Dua. Waduh. Yang satu naik sidik sudah. Baru tadi dikabarin naik sidik. Ini berarti lokus deliknya di Balangan sono. Iya. Tapi pemeriksaan kemarin masih di Balangan. Enggak, waktu ya itu yang anehnya ya, pemeriksaan ini nggak ada Dumas, langsung LP. Jadi memang lawan gue dalam tanda kutip adalah orang-orang yang punya kuasa. Emang orang-orang yang punya kuasa, nggak ada masalah. Gue punya Allah yang maha kuasa. Gue punya Allah yang maha kuasa. Allahu Akbar. Ya artinya cuman kan kita nggak bisa diem aja gitu, Rin. Oh iya. Nggak boleh diem aja. Iya. Dan kali ini kedatangan gue ke Jakarta, insya Allah memperkenalkan Balangan kepada semua aktivis di Jakarta. Ternyata di daerah serem juga. Iya. Wah, koneksi kuasanya luar biasa nih. Iya, oligarkinya ya. Gua nggak lari ke oligarkinya lah. Belum. Jadi gua nggak ke arah oligarkinya, lebih ke arah kebijakan pemerintahnya gitu. Iya, karena kesian rakyat, kesian. Serius. Gua bersuara begini bukan untuk gue, untuk rakyat sana. Tapi ini yang gue dapat dari pemerintah sana. Padahal ada beberapa pejabat yang akhirnya nemuin gue mau berubah enak. Iya, menerima kritik itu dengan enak, bukan dengan lapor-laporan begini. Iya, kalau mau ada yang kritik, ini panggil. Nah. Oke. Begitu. Itu soal dirut PDAM. Iya, PDAM ya. Iya. Itu sekarang masuk sidik. Iya. Terus saudara RA masuk dalam tahap masih awal, interview awal, penyelidikan. Ya, penyelidikan awal. Tapi kemungkinan dugaannya ini juga ekspres, mengingat tadi Babe Aldo sempat menyampaikan saudara RA sendiri mengakui bahwa ada beredar suara begitu, diduga dia. Iya, dia. Nah, menghadapi seperti ini, Be. Ini kan kata Babe Aldo sendiri tadi kan kejanggalan, iya. Kemudian ada dugaan orang-orang besar di belakang, iya. Nah, sekarang Babe Aldo sendiri menghadapi ini, Be. Menghadapi soal perkara yang di belakangnya ada orang-orang besar ini, mau apa yang dilakukan ke depannya ini, Be? Gue lagi nyiapin tim hukum di Jakarta. Nah, dan juga gue akan mengenalkan ini harus viral. Ini harus viral, harus. Jangan merasa kalian berada di daerah terus bisa dengan seenaknya gitu, kesian rakyat. Ya. Dan insya Allah tim kita lagi bekerja, udah mulai tadi ini gue udah nemuin beberapa tokoh. Ya, mau nemuin beberapa tokoh dan insya Allah mereka semua menyatakan insya Allah
siap untuk kebenaran gitu kan. Jadi insya Allah kita ngelawannya di situ. Yang hak tetap hak lah. Enggak diem, enggak. Masalah menang atau kalah itu hak Allah. Ya, menang atau kalah tidak menentukan benar atau salah. Oke? Oke. Yang benar itu bisa kalah, tapi nggak bisa salah. Ya. Ya, oke. Yang benar itu bisa kalah, bisa. Nggak sedikit kok tokoh-tokoh agama kita ya. Yang dikriminalisasi. Dikriminalisasi banyak ya. Yang benar itu bisa kalah, tapi nggak bisa salah. Dan gue yakin apa yang gue sampaikan ini adalah kepentingan rakyat. Ya, dan lucunya si RA ini ngegas terus sampai sekarang ya, iya, dia mencabut laporan. Enggak. Padahal nih ada ya, kalau polisi mau adil, itu ada dugaan tindak pidana pencucian uang. Siapa itu? RA. Dari mana? Pengakuan bahwasannya suaminya RA di dalam lapas. Pengakuan bahwasannya suaminya, pengakuan, ngaku dia suaminya jualan barang gituan, mengaku bahwasannya dia oplas itu. Ini rekamannya ada nih. Oh, jadi Pak Aldo ada iya, wah, yang gua omongin harus ada bukti, walaupun bukti nggak gua tampilin bukan berarti nggak ada ya. Ada pengakuan itu kan. Nah, salah satu tindak pidana pencucian uang itu kan hasil penjualan apa? Barang itu ya. Iya. Nah, kalau polisi mau adil, nggak tahu ya mau adil apa enggak. Tapi nggak apa-apa, Pak. Ada Allah yang maha adil aja semuanya. Ya, gue yakin insya Allah masih ada polisi-polisi yang masih punya hati ya. Masih banyak. Ya, artinya ini dugaan tindak pidana yang kencang juga ini. Ada pengakuan ya, bahwasannya anak tirinya RA ini, si anaknya bandar yang A ini, itu dibiayai kuliah sampai 370 juta. Dibeliin apartemen di Surabaya, kuliah di Surabaya. Ada pengakuan itu lengkap. Nah, dari pengakuan ini yang sudah gua serahin ke polisi, mestinya itu jadi bukti awal dong. Iya dong, bukti awal TPPU. Dan di situ bukan hanya pengakuan, ada saksi. Ya. Kan datangnya berdua mereka, bertiga totalnya. Iya. Sama saudaranya. Iya, begitu. Oke. Siap. Apalagi kalau kita kaitkan tadi di awal tadi Bapak Aldo menyampaikan ini adalah salah satu ASN. Iya. Tentu harusnya ini harus lebih diutamakan ya. Iya. Karena di samping tadi yang disampaikan Bapak Aldo, dia juga sebagai pejabat publik, harusnya sebagai pejabat publik ya lebih pertama dimintain klarifikasi sebelum melaporkan gitu ya teman-teman sekalian ya. Bapak Aldo, ini masuk tahap awal. Terus sudah ada panggilan lagi belum? Belum, baru Senin kemarin. Oke, ya, berarti belum ada. Iya, dan ini kan prosesnya agak lebih panjang karena ada saksi. Oke. Ada saksi dan gue yakin pelapornya dipanggil lagi nih. Ya, karena laporannya dia kemarin itu kan gue tanya tuh, apakah cerita dia ada klarifikasi tabayun? Enggak. Nah, gue yakin harus dipanggil lagi dong dia. Harus. Karena ternyata dia nggak menceritakan tentang adanya tabayun. Tanggal 14 itu ada tabayun, dia nggak cerita ternyata. Dia nggak cerita. Jadi posisinya dia harus ditanyain lagi dong, benar nggak ada tabayun? Dan di situ kan gue menyebut ada 2 saksi. Panggil lagi saksinya ini, dan itu gue rasa prosesnya lumayan. Oke. Terakhir Pak Aldo. Siap. Ada komunikasi nggak dengan RA dan kedua saksi itu? Kalau dengan RA udah nggak ada. Kalau kedua saksi yang nggak ada, satu KP masih. KP marah. Marah dengan RA. Artinya tidak setuju juga RA melaporkan. Marah besar karena orang yang dia bawa nih, ini adiknya, adik angkatnya nih. Dia kan bawa orang ini, ketemu gue nih, berharap maaf-maafan kan. Dan itu berhasil. Gue respect banget sama Kak P nih. Gue memang hormat kakak. Kak P ini baik gitu.
Dan gua hormat. Nah, setelah gua hormati KP, gua nggak lanjutkan masalah sama mereka berdua, udah maaf-maafan, ternyata begini ya, marah lah KP. Oke. Mm-mm. Terakhir lagi nih, Be. Iya. Sebenarnya mau aneh akhirin tapi Iya. muncul lagi di dalam Iya. pikiran ini. Sampaikan, jangan. Apakah dengan adanya laporan ini, Babe Hah? Aldo akan apa namanya? Ini kan Babe Aldo ngelawan melulu nih. Jadi orang kenapa nggak diem aja sih? Oke. Aman-aman mancing seperti biasa Oke. aja ya Babe Aldo. Oke. Udah bener ternak Oke. kambing, udah bener mancing. Iya. Ngapain sampai Oke. Kalimantan lagi? Udah. Bikin pala aja. Oke, sudah. Itu Be, terakhir. Terakhir ya. Sebenarnya gue juga mau begitu. Ya, sebenarnya Terus. gue juga mau begitu. Cuman ada pertanyaan dalam hati tuh di saat rakyat minta tolong sama kita. Rakyat ini minta tolong nih. Masa iya gue diem gitu kan. Gue takut nanti di yaumil akhir gue ditanyain, lu bisa bantu tapi kagak mau bantu. Nah, itu takut gue. Ya, jadi sebenarnya gue nggak ada kebencian sama pejabatnya. Yang gue kritik ya, ayolah. Kalau memang lu nggak suka sama kritikan gue, panggil gue. Iya, duduk. Mau lu apa sih, Be? Kayak gini. Gitu. Tapi ternyata pejabat sana mainnya udik. Iyalah, udik lah. Oke. Terima kasih Babe Aldo. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan tetap istiqomah terus. Insya Allah ya Rob. Dan kita berharap ya kasus ini naik ya, sehingga kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, dan sekaligus ini sebagai kritik publik. Pejabat-pejabat publik harusnya mendengarkan suara rakyat dan berlaku adil. Benar. Jangan dikit-dikit kriminalisasi. Dikit-dikit. Masa nggak malu sih rakyatnya ngelapornya ke gue? Rakyatnya ngelapor ke gue sampein, mereka marah. Kan lucu. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, tolong matiin Bang. Iya, mana Bang? Ya. Nah, bukan lanjut. Itu cabut bakalan. Iya, Pak. Bakal dicabut semuanya. Bakalan dicabut laporannya. Laporan cuma dicabut. Yakin. Yakin lu ya? Amin. Kalau Bang Pasit udah yakin mah udah aman. Ketika mati semua. Iya. Ya,